Halo teman-teman, perkenalkan saya Arcangela Gerlani Asni dan dua rekan saya atas nama Hendrikus Balsono Mahun dan Alexis Bintara. Di sini saya perwakilan dari mereka berdua untuk menjelaskan video pembelajaran tentang penerapan transaksi. Jadi, transaksi antar perusahaan afiliasi itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama itu persediaan, yang kedua aset tetap, dan yang ketiga itu obligasi. Dan yang topik pertama itu tentang penerapan transaksi persediaan antar perusahaan, di mana transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antara perusahaan yang sering terjadi. Apabila sistem periode persediaan digunakan, maka jurnal eliminasi dalam kertas kerja adalah dengan mendebit penjualan dan mengkredit pembelian. Transaksi antar perusahaan perlu dieliminasi dikarenakan dengan mengeliminasi laporan laba rugi dari transaksi antar perusahaan afiliasi, bahwa manajemen induk perusahaan dapat mengendalikan semua transaksi antar perusahaan termasuk otorisasi dan penetapan harga tanpa tawar-menawar antar perusahaan afiliasi. Untuk contoh soalnya itu, di mana PT Permata merupakan perusahaan anak PT Yuda pada tahun 2010. Untuk memasarkan salah satu produk PT Permata, seluruh pembelian PT Yuda berasal dari PT Permata dengan harga faktur 20% di atas harga pokok. Selama tahun 2010, PT Permata menjual barang dagang kepada PT Yuda senilai 20.000 dengan harga jual 24.000 dan PT Yuda menjual kepada langganannya senilai 30.000. Jurnal yang berkaitan dengan transaksi masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. Jadi untuk jurnal kedua perusahaan tersebut, yaitu untuk mencatat pembelian, maka jurnal yaitu persediaan pada hutang senilai 20.000. Dan untuk mencatat pembelian dari PT Permata, maka jurnal yaitu persediaan pada hutang sebesar 24.000. Untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada PT Yuda, maka jurnalnya itu hutang PT Yuda pada penjualan sebesar 24.000. Untuk mencatat penjualan kepada pelanggan, maka jurnalnya itu hutang pada penjualan sebesar 30.000. Dan untuk mencatat harga pokok penjualan kepada PT Yuda, maka harga pokok penjualan pada persediaan senilai 20.000. Dan untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan, maka jurnalnya itu harga pokok penjualan sebesar 24.000 pada persediaan sebesar 24.000. Selanjutnya, untuk kertas kerja konsolidasi PT Permata pada akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut. Untuk penjualan dari PT Permata sebesar 24.000 dan PT Yudanya itu sebesar 30.000. Maka penyesuaian dan eliminasinya itu di debit sebesar 24.000. Maka konsolidasinya itu sebesar 30.000. Untuk HPP PT Permata yaitu 20.000, PT Yudanya itu 24.000, dan penyesuaian eliminasinya itu dikredit sebesar 24.000 dan konsolidasinya itu sebesar 20.000. Dan untuk laba kotornya itu didapatkan dari 24.000 dikurangi 20.000 menghasilkan 4.000. Dan untuk PT Yudanya itu penjualan 30.000 dikurangi HPP 24.000 menghasilkan 6.000, maka laba konsolidasinya itu sebesar 10.000. Untuk selanjutnya itu arus ke atas dan arus ke bawah, di mana penjualan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak disebut penjualan arus ke bawah, dan sebaliknya penjualan dari anak kepada induk disebut penjualan arus ke atas. Dan pada dasarnya, penjualan silang dapat diselesaikan seperti pada jurnal-jurnal di atas. Yang menjadi masalah adalah pada laporan individual induk dan anak, serta konsolidasi yang tidak mencerminkan konsolidasi laba bersih yang sama antara arus bawah dan arus ke atas. Yang berikut, laba belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah. Apabila ada persediaan akhir anak yang berasal dari induk perusahaan, maka pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian di dalam pembukuan induk untuk mengeliminasi laba belum direalisasi. Maka jurnalnya itu laba dari anak pada investasi pada anak. Dan di dalam kertas kerja konsolidasi dia buat jurnal, maka jurnalnya itu HPP pada persediaan. Dan di tahun berikutnya itu atau setahun kemudian, apabila persediaan di atas telah terjurnal, maka dibuatkan jurnal penyesuaian
untuk realisasi persediaan awal, maka jurnalnya itu investasi pada anak pada laba dari anak. Yang berikut, laba belum direalisasi dari penjualan arus ke atas. Apabila terdapat persediaan akhir di induk yang berasal dari anak, maka jurnal penyesuaian pada akhir periode dihitung besar laba belum direalisasi dikalikan dengan presentasi kepemilikan, maka jurnalnya itu laba dari anak pada investasi pada anak, atau laba belum direalisasi dikali persen kepemilikan. Dan di dalam kertas konsolidasi dibuat jurnal, maka jurnalnya itu HPP pada persediaan atau laba belum direalisasi dikali persen kepemilikan. Baik, untuk topik berikutnya itu tentang penerapan transaksi antar perusahaan aktiva tetap, di mana dalam transaksi jual beli aktiva tetap antara perusahaan induk dan perusahaan anak terdapat dua masalah yang timbul, yaitu masalah laba atau rugi yang harus dieliminasi dan masalah pensutan aktiva tetap bagi perusahaan yang membeli. Di mana di sini ada tiga hal yang mendapat perhatian dalam penjualan aktiva tetap antar perusahaan afiliasi. Yang pertama itu laba atau rugi yang telah diakui oleh perusahaan penjual harus dieliminasi. Yang kedua itu aktiva tetap pada perusahaan pembeli dicatat selalu besar, akibatnya itu depresiasi aktiva tetap pada pihak pembeli juga akan dicatat terlalu besar. Yang ketiga itu aktiva tetap dan depresiasinya harus dicatat sebesar nilai semula sehingga harus dilakukan eliminasi. Selanjutnya, contoh jurnal eliminasi yang perlu berdasarkan periode terjadinya jual beli. Yang pertama itu akhir periode pelaporan, di mana jurnalnya itu laba penjualan aktiva tetap pada aktiva tetap. Yang kedua itu pada periode yang sama dengan pelaporan, maka jurnalnya itu laba penjualan aktiva tetap pada aktiva tetap, atau akumulasi penyusutan aktiva tetap pada penyusutan aktiva tetap. Yang ketiga itu pada periode sebelum pelaporan, di mana jurnalnya itu laba ditahan atau akumulasi penyusutan aktiva tetap, atau aktiva tetap pada debit dan akumulasi penyusutan aktiva tetap pada debit dan penyusutan aktiva tetap di kredit. Selanjutnya, jenis aset tetap. Di sini ada dua jenis aset tetap. Yang pertama itu aset tetap yang dapat disusutkan dan aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Dan untuk aset tetap yang dapat disusutkan itu ada dua juga. Yang pertama itu penjualan arus ke bawah pada akhir tahun dan penjualan arus ke bawah pada awal tahun. Di mana penjualan arus ke bawah pada akhir tahun ini ada dua juga. Yang pertama itu penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan dari induk ke anak perusahaan yang menyebabkan adanya keuntungan yang belum direalisasi pada akhir periode menurut metode ekuitas. Oleh karena itu, perlu menyesuaikan laba investasi untuk seluruh laba yang belum direalisasi. Maka jurnalnya itu laba dari anak pada debit pada investasi pada anak di kredit. Dan yang kedua itu keuntungan atas penjualan aset tetap tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Dan nilai aset yang seharusnya masuk ke dalam neraca konsolidasi adalah nilai yang dapat disusutkan oleh entitas konsolidasi. Maka pengaruh ini diselesaikan dengan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Maka jurnalnya itu keuntungan atas penjualan aset di debit pada aset di kredit. Yang berikut, penjualan arus ke bawah pada awal tahun. Untuk mengeliminasi penjualan antara perusahaan pada awal tahun, perusahaan induk harus membuat jurnal. Maka jurnalnya itu laba dari anak di debit pada investasi pada anak di kredit, atau investasi pada anak di debit pada laba dari anak di kredit. Selanjutnya itu aset yang tidak dapat disusutkan. Transfer aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan antara perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku yang menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut
dan pengaruhnya itu harus dieliminasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris oleh induk perusahaan. Maka pengaruhnya itu harus dieliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Dan untuk penjualan tanah arus ke bawah, maka dengan mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada anak, maka jurnalnya itu laba dari anak didebet pada investasi pada anak dikredit. Selanjutnya itu penerapan transaksi antar perusahaan obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Penjualan obligasi menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi sebagai debitor dan pembeli obligasi yang bisa disebut investor obligasi. Yang pertama itu pembukaan penerbit obligasi. Penjualan obligasi bagi penerbit menimbulkan hutang obligasi. Dan apabila harga penjualan di atas atau di bawah nilai nominal, berarti selisih harga jual dengan nilai nominalnya itu disebut dengan premi atau diskon. Jika dijurnalkannya itu, maka kas pada hutang obligasi dikredit dan premi obligasi dikredit. Dan apabila terjadi diskon, maka kas dan diskon obligasi didebet dan hutang obligasi dikredit. Yang kedua itu pembukuan investor obligasi. Investor atau pembeli obligasi memiliki akun investasi dalam obligasi yang harus dicatat pada tanggal investasi atau pembeli obligasi terjadi. Maka jurnalnya itu investasi dalam obligasi pada kas. Dan bagi investor obligasi, nilai investasi dalam obligasi dicatat sebesar harga perolehan obligasi. Dengan ada kalanya harga perolehan obligasi dari nilai nominal, tetapi dapat pula lebih rendah dari nilai nominal. Investasi dalam obligasi memberikan pendapat bunga bagi investor sesuai dengan nilai nominal obligasi yang dimiliki. Maka jurnalnya itu piutang bunga pada debit, pendapatan bunga pada kredit. Selanjutnya, laba rugi konstruktif dan pendapatan investasi. Laba rugi konstruktif merupakan salah satu komponen pendapatan investasi. Jumlah laba rugi yang mempengaruhi pendapatan investasi induk tergantung dari pihak penerbit atau penjual obligasi. Karena kondisi menganggap hutangnya yang tebus dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi, maka dengan adanya laba rugi konstruktif, pendapatan investasi akan menjadi sebagai berikut. Laba anak dikurangi dengan amortisasi under value dan ditambah dengan amortisasi over value, dikurangi amortisasi intangible asset, dikurangi dengan laba antar perusahaan ditunda, dan ditambah dengan laba antar perusahaan direalisasi, dan jika mengalami laba maka akan ditambah, dan jika mengalami rugi maka akan dikurang, dan ditambah jika mengalami amortisasi rugi konstruktif dan dikurangi jika mengalami amortisasi untung dan menghasilkan pendapatan investasi. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran dari kami. Sekian dan terima kasih.